Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dito Pratama dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi bisnis rumah sakit mitra keluarga. Pertama, pendahuluan. Eh, Industri rumah sakit tumbuh pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Nah, persaingan ini akan semakin ketat antara rumah sakit swasta karena hal tersebut. Itu ada seperti rumah sakit yang tokoh pemain ada Siloam, Hermina dan Mayapada. Nah, ini akan memberikan tantangan. Tantangannya itu apa? Perubahan regulasi, ekspektasi pelanggan dan disrupsi digital. Nah, Rumah Sakit Mitra Keluarga telah memiliki 30 cabang di Jawa Bali, lebih dari 30 cabang di Jawa Bali berbasis integrasi horizontal. Nah, pentingnya strategi bisa adaptif untuk mempertahankan keunggulan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, rumusan masalah kelompok kami ada tiga, yaitu bagaimana posisi strategis rumah sakit mitra keluarga dalam industri layanan kesehatan Indonesia saat ini, lalu faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan bisnis rumah sakit mitra keluarga, lalu strategi bisnis apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat posisi kompetitif rumah sakit mitra keluarga dalam 3 tahun ke depan. Nah, eh, tujuan penelitian adalah membuat strategi bisnis rumah sakit mitra keluarga berdasarkan hasil analisis lingkungan makro dan analisis industri dan analisis lingkungan internal rumah sakit terkeluarga. Keterbatasannya di sini adalah menggunakan data sekunder, lalu fokus pada aspek strategis manajemen bukan aspek medis teknisnya. Nah, analisisnya dibatasi pada periode 2002 sampai 2024. Nah, selanjutnya bab 2, pengertian manajemen strategis. Nah, definisinya menurut Pearson Robinson, manajemen strategis adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajer yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi ke depannya nanti. Nah, aplikasinya ini dalam rumah sakit ini adalah merespon dinamika regulasi kesehatan dan perkembangan teknologi medis dan peningkatan ekspektasi pasien. Nah, untuk visi misinya, visi itu pandangan jangka panjang yang dicapai organisasi. Misi itu pernyataan abadi yang membedakan organisasi dengan pesaing. Lalu ada komponen misi, itu ada pelanggan, produk, layanan, pasar. Lalu ada teknologi pertumbuhan dan probabilitas, filosofi, konsep diri, citra publik, dan karyawan. Nah, rumah sakit keluarga ini memiliki visi misi yang nanti akan dijelaskan di gambaran umum. Lalu ada analisis lingkungan pestal. Apa sih analisis lingkungan pestal itu tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi strategi rumah sakit. Ya, dia itu dari Fred dan David. Nah, pestal itu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Nah, analisis industri Porter's Five ini ada tujuannya untuk mengukur daya saing industri rumah sakit dengan pesaingnya. Lalu kekuatan persaingan rumah sakit metro keluarga itu persaingan banyak era swasta seperti Siloam, Hermina, ancaman dari rumah sakitnya dan rumah sakit lain dan modal dan regulasi yang menjadi hambatan. Lalu selanjutnya daya tawar pembeli, daya tawar pemasok terhadap seperti alat medis dan obat. Lalu substitusi seperti telemedicine, klinik mandiri, pengobatan alternatif digital. Nah, analisis internal dan keunggulan bersaing. Analisis internal meliputi pemasaran, keuangan, operasional, SDM, dan teknologi Frio. Kekuatan rumah sakit mitra keluarga ini ada brand kuat dan digitalisasi dan layanan unggulan. Nah, kelemahan ini adalah antrian panjang dan beban operasional yang cukup tinggi. Strategi Generic Porter ini rumah sakit mitra keluarga menggunakan differentiation dan focus based value yang berfokus pada layanan berkualitas dan pengalaman pasien untuk segmen menengah atas. Lalu selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Penelitian kami ini jenis penelitiannya pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan kuantitatif yang berfokus untuk memahami lingkungan internal rumah sakit mitra keluarga dan merumuskan strategi dalam konteks industri kesehatan. Sumber data ada data sekunder, yaitu laporan tahunan dari websitenya, dari internet, media bisnis, dari kata data, kontan, dan literatur akademik, jurnal-jurnal. Rentang waktunya dibatasi 3 tahun dari 2022 sampai 2004 datanya. Teknik pengolahan datanya ada analisis strategis, lalu ada VIO, ada IFE, ada CPM, ada SWOT, IM Matrix, QSPM, dan yang terakhir adalah balance scorecard. Nah, validitas dan reliabilitasnya itu triangulasi sumber daya dari kanal terpercaya, reliabilitasnya mengacu pada kerangka strategi teruji dalam literatur akademik. Ini gambaran umum perusahaan.
Nah, Mitra Keluarga ini awalnya didirikan pada tahun 1988, pertama di Jabang Jatinegara, dan IPO pada tahun 2015. Saat ini telah mengelola 30 rumah sakit, yaitu yang terdiri dari 20 sakit rumah sakit Mitra Keluarga, dan rumah sakit Ekskasi Group yang menyatu bergabung menjadi Mitra Keluarga yang tersebar di Pulau Bali dan Jawa. Nah, fokus pada layanan rumah sakit ini rumah sakit umum dengan cakupan lengkap rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, laboratorium, farmasi, hingga layanan spesialis. Nah, bisnis inti dan segmen pasar perusahaan rumah sakit mitra keluarga ini melayani tiga segmen, yaitu pasien pribadi, asuransi, klien korporasi, dan peserta jaminan kesehatan nasional BPJS. Nah, pendapatan terbesar tuh udah perusahaan terbesar dari menjual obat dan alat kesehatan itu 40%, diikuti oleh jasa penunjang medis sebanyak 21%. Nah, visi misi perusahaan ini menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Jadi dari visinya untuk fokus pada pelanggan, pelanggan, pelanggan. Dan misinya itu memberikan layanan penuh kasih sayang, terpercaya, dan berorientasi pada pelanggan. Sekali lagi, pelanggan menjadi fokus utama di visi misi tersebut. Implementasi nyatanya dilakukan dengan aplikasi Altea Care dari Mitra Keluarga, dan kemitraan digital dengan Telkom Sigma, dan ekspansi segmen JKN. Nah, perusahaan ini menawarkan proporsi nilai yaitu layanan premium berkualitas tinggi melalui dokter ahli dan farmasi modern. Pengalaman pasien unggul dengan digitalisasi, kenyamanan dan transparansi, lalu layanan digital Altaker yang tadi, telekonsultasi, pemesanan obat, edukasi kesehatan, dan terakhir adalah segmentasi yang inklusif. Mitra keluarga itu untuk segmen swasta, kasih grup untuk lebih ke yang JKN-nya. Nah, untuk kinerja perusahaan saat ini, perusahaan mitra keluarga memperoleh pendapatan 24 triliun pada semester 1 2024, naik 19% year on year dari tahun sebelumnya. Dengan laba bersih 600 miliar yang naik 32,5% year on year, walaupun sempat fluktuatif karena akibat biaya ekspansi dengan persentase pasien rawat jalan sebanyak 5% dan kenaikannya, dan saya pasien rawat inap kenaikannya 2%. Margin EBITDA meningkat ke 37,7% pada kuartal ketiga 2024. Lalu digitalisasi yang akan diharapkan memperkuat efisiensi dan pelayanan jarak jauh. Lalu selanjutnya adalah bab 5, isu strategik internal. Nah, jadi di rumah sakit ini ada rantai nilai industri, yaitu rantai nilai industri adalah unit analisis yang pertama, itu rumah sakit, bukan holding atau grupnya. Lalu ada pasien sebagai pusat pencipta nilai. Lalu setiap aktivitasnya ini menciptakan nilai kenyamanan, kecepatan, keselamatan, dan hasil klinis. Nah, definisi industri dan rantai nilai industrinya itu rumah sakit mitra keluarga itu menjadi bagian dari industri layanan kesehatan swasta yang berfokus pada medis, profesional, dan kepuasan pasien. Analisis eksternal, identifikasi peluang, dan antisipasi ancaman skala mikro dan makro. Nah, lalu selanjutnya ada aktivitas pendukung rantai nilai, manajemen SDM medisnya, ada teknologi medis dan SIM RS-nya, logistik alat dan obat, administrasi keuangan, klaim dan pelaporan. Nah, di sini aktivitas utama rantai nilainya itu pendaftaran dan sistem antrian pasien, pelayanan medis, dokter, lab, radiologi dan tindakan, rawat jalan, rawat inap, discharge dan edukasi pasien, serta tindak lanjut dan customer care. Nah, ini di sini ada tabel peluang dan ancaman berdasarkan analisis PESTEL. Nah, sebenarnya setahu kita ketahui ada politik, ekonomik, sosial, dan teknologi dan legal. Nah, faktor-faktornya ini adalah salah satunya saya ambil yang politik. Pemerintah ini meningkatkan anggaran sektor kesehatan dan mendorong kerjasama dengan swasta karena sesuai dengan kebijakan pemerintah berarti. Nah, dengan opportunity itu muncul peluang ekspansi layanan kemitraan strategis dengan pemerintah, otomatis ada kerjasama di situ. Lalu ada threat itu ketergantungan pada kebijakan pemerintah, karena kan kebijakan pemerintah setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, itu ada potensi perubahan regulasi. Lalu dari sisi ekonomi ada inflasi. Inflasi itu akan menyebabkan peningkatan layanan kesehatan premium dari asuransi kesehatan. Dan ternyata adalah kenaikan biaya operasional dan risiko penurunan kunjungan pasien karena masalah ekonomi dan persaingan dengan rumah sakit lain. Lalu ada sosial, peningkatan kesadaran masyarakat yang memberikan peluang untuk layanan yang promotif dan preventif seperti medical check-up rutin. Lalu di threat dari sosial ada ekspektasi pelayanan lebih tinggi dan ulasan negatif di media sosial. Makanya di rumah sakit sekarang ada papan-papan yang dilarang moto dan dilarang video agar
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sosial media. Lalu ada teknologi, ada adaptasi telemedicine, rekam diagnosis, AI faktornya, lalu memunculkan opportunity peningkatan efisiensi serangkaian yang melalui teknologi. Tapi ya mempunyai threat juga, investasinya tinggi dan rentan bocor. Lalu dari legal ada tentang undang-undang faktornya, lalu ada opportunity sih dari dorongan untuk meningkatkan standar kualitas layanan dan keamanan data di undang-undang tersebut. Nah, itu biaya kepatuhannya tinggi threatnya karena kan ada sanksi hukum dan kebijakan pemerintah juga yang berubah juga di legalnya. Lalu di environment ada tekanan terhadap pengelolaan limbah medis dan efisiensi energi. Yang ada di opportunity adalah inovasi dalam pengelolaan citra yang membuat citra rumah sakit menjadi rumah sakit yang inklusif dan peduli lingkungan. Namun threatnya itu resiko sanksi lingkungan dan biaya pengelolaan limbah itu lumayan mahal yang meningkat jadinya. Nah, daya tarik industri ini stabil diperbandingkan dengan rumah sakit lain, rumah sakit mitra keluarga, rumah sakit kita memiliki jumlah cabang 30 dibandingkan Siloam 41 yang lebih besar, berarti Siloam dan Hermina juga 42 lebih besar, dan Mayapada ya ada 6, tapi Mayapada fokusnya ke kelas premium, jadi tidak head to head dengan rumah sakit kita yang umum dan spesialis. Jadi rumah sakit kita lebih umum dan spesialis market fokus layanan dibandingkan Siloam yang lebih kelas premium juga kelas atas, dan Hermina yang lebih fokus kepada ibu dan anak. Kita jadi lebih general. Dan rumah sakit kita terutama di mitra keluarga dan kasih grup fokus melayani program BPJS. Jadi banyak, jadi harus bergantung dengan quote unquote pemerintah mengenai kebijakan-kebijakannya dibandingkan yang Sulam yang terbatas dan Maya pada yang tidak ada. Digitalisasi kita pakai ada telemedicine dan record. Lalu akreditasi kita bagus lumayan, KARS dan paripurna. Nah, daya tarik industrinya ini rivalry among competition tinggi. Lalu trade of new entrants juga sedang karena modalnya butuh besar. Terus bargaining power tinggi karena pasien kritis terhadap mutu harga dan transformasi layanan yang berkualitas. Lalu bargaining power kita sedang karena ketergantungan antara import. Lalu trade dan substitusi kita tinggi karena ada telemedicine yang digital, home care yang menjadi alternatif RS. Lalu di sini ada tabel analisis industri eh, Porter Five Force. Nah, di sini kita yang paling total skornya ada dua dari rating 1 sampai 4 menunjukkan bahwa daya tarik industri rumah sakit bagi pemain seperti RS Mitra Keluarga berada pada tingkat sedang dan rendah. Hal ini disebabkan oleh tekanan persaingan yang tinggi, kekuatan tawar membeli yang meningkat, serta ancaman substitusi digital yang tadi. Lalu ada critical success factor. Yang pertama ini kualitas layanan medis itu harus kompetensi, pelayanan klinis, lalu aksesibilitas, kemudian lokasinya karena cabang kita lumayan banyak. Teknologi medis digital, pemanfaatan aplikasi, citra merek, brand image harus memberikan kepercayaan dari rumah sakit premium walaupun kita nggak sepremium rumah sakit lain tapi kita harus image-nya bagus, kepercayaan dan loyalitas. Kita menjaga relasi jangka panjang dengan pasien, follow up, integrasi sistem digital dan operasional, konektivitas data pasien, efisiensi proses klinis dan administratif. Nah, ini ada tabel konsolidasi isu strategik eksternal dengan matriks efek. Nah, di sini dapat dilihat ini ada opportunity dan threats dengan rating skor total 2,76 menunjukkan bahwa rumah sakit Indonesia memiliki cukup baik dalam merespon faktor eksternal nih, khususnya peluang dan resisi regulasi teknologi dan tren. Namun, ancaman dan persaingan dari sudut lain yang berbasis digital perlu menjadi perhatian strategis utama. Nah, ini nilainya 2,76. Yang paling tinggi, ada no, pertumbuhan kelas menengah dengan 0,09 weight-nya. Di sini weight jadi pertumbuhan sama dipengaruhi dengan dan di situ kita dapat nilai 0,27 di rumah sakit keluarga misalnya. Lalu selanjutnya bab 6 isu strategik internal. Nah, ini ada analisis tabel competitive profile matrix atau CPM dibandingkan dengan rumah sakit lain. Nah, tujuan ini membandingkan rumah sakit kita dengan Siloam dan Hermina berdasarkan faktor kunci reputasi, kualitas, aksesibilitas, teknologi, harga, kepuasan pasien. Nah, hasil rumah sakit mitra keluarga ini nilainya 3,5 kelompok kami, lalu Siloam 3,9 dan Hermina di bawahnya 3,10. Rumah mitra keluarga unggul di reputasi dan kualitas, tapi tertinggal di aksesibilitas dan teknologi dari rumah sakit lainnya yang lebih tinggi. Nah, analisa fungsional ini kekuatannya apa sih? Untuk pemasaran, untuk reputasi merek agar kuat dan program loyalitas yang efektif, operasi standar pelayanan tinggi yang udah diakreditasi, dan keuangan yang diharapkan pendapatannya full stabil. Nah, kelemahan ini pemasaran promosi digital kita lumayan lemah dan kurang agresif dibandingkan yang lainnya. Operasi kapasitas tempat tidur yang terbatas sesuai dengan SDM-nya kan tempat tidur sama dokter harus balance. Makanya SDM-nya itu kurang spesialis. Nah, lalu di sini ada analisis rantai nilai. Nah, analisis rantai nilai ini
kekuatannya menjadi operasi efisiensi layanan berfokus pada kepuasan pasien, infrastruktur dan terintegrasi. Tapi kelemahannya dari analisis ini adalah analisis rantai nilai ini ketergantungan pemasok, apalagi dari impor dan digitalisasi terbatas di logistik keluar dan pemasaran. Nah, ini ada analisis Frio dari reputasi merek, tenaga medis, sistem manajemen operasi, teknologi telemedicine, dan jaringan rumah sakit. Nah, analisis Frio ini keunggulan kompetitif sistem manajemen operasional yang berharga dan langka dan sulit. Keunggulan sementaranya ada di reputasi merek dan jaringan rumah sakit. Nah, dengan varietas kompetitif tenaga medis dan teknologi telemedicine, varietas kompetitif ya. Bisa dilihat di tabel di sini. Nah, ini ada konsolidasi dengan matriks IV. Nah, rumah sakit event mengevaluasi faktor strategis internal rumah sakit Metro Keluarga dengan total skor 301 menunjukkan kemampuan internal yang cukup baik. Dengan kekuatan utama yang paling atas adalah di reputasi merek kita kuat dengan 0,4, lalu dilanjutkan dengan skor 0,24 di jaringan rumah sakit yang luas 41 cabang dan layanan digital berbasis telemedicine 0,36 yang mendukung posisi kompetitif. Untuk kelemahan signifikan rumah sakit ini ada di ketergantungan pemasok impor dari 0,16 skor paling tingginya karena bergantung. Lalu selanjutnya bab 7 formulasi strategis ada sasaran 3 tahun strategik 3 tahun ke depan ini itu gimana? Yang pertama meningkatkan indeks kepuasan pasien minimal 10% dalam 3 tahun targetnya. Lalu menurunkan waktu layanan IGD menjadi kurang dari 30 menit. Selanjutnya menambah layanan digital dan unggulan yaitu jantung, kanker, ibu dan anak setiap tahun dan membuka 1 cabang baru di kota sekunder yang potensial untuk direbut pasarnya dan meningkatkan pengguna aktif aplikasi Altea Care sebesar 50%. Nah, ini ada keunggulan bersaing perusahaan. Yang pertama adalah strategic generic, yaitu differentiation dan focus based value. Nah, rumah sakit ini berfokus pada pengalaman pasien unggul, yaitu customer oriented, digitalisasi layanan, yaitu Altea Care, EMR, dan Telkom Sigma, dan layanannya semi spesialis unggulan, heart, cancer, mother, and child. Jaringan luas yang telah digabung dengan akuisisi Kasih Group, 9 rumah sakit Kasih Group. Dan ini fokusnya rumah sakit keluarga unggulan untuk segmen menengah atas untuk jantung angka ribu yang tadi. Nah, kita setelah mendapat skor EV dan IV yang tadi, dan ini dibuatkan dalam matrix table, itu skor EV-nya itu ada di 2,76 dan skor IV-nya ada 3,01 yang menempatkan di sini di kuadran I dan E kuadran 4. Nah, ini berarti artinya bisa grow dan build karakteristiknya. Lalu setelah mendapatkan angka skor di kuadran 4 ini dengan skor 2,7 dan 3,1, berarti menciptakan alternatif strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk yang lebih baik. Lalu ada alternatif strategi dari Matrix Stowe yaitu adalah jadi ini strategi kembangkan layanan unggulan berbasis teknologi. Terus kalau weakness opportunity-nya ada optimasi SDM dan teknologi informasi untuk efisiensi. Dan yang selanjutnya adalah strength strategy, perkuat diferensiasi melalui pengalaman pasien yang dikencangkan. Lalu ada weakness strategi, digitalisasi sistem operasi untuk efisiensi. Dan ini ada tabel GSPM-nya. Kesimpulan dari tabel tersebut adalah penetrasi pasar kita tinggi di 4,1 dengan diferensiasi terkait 1,67, pengembangan pasar 4,6, strategi dipilih berdasarkan kombinasi analisis SWOT, Y, dan TOS. Strategi dengan skor tinggi menunjukkan daya tarik paling sesuai dan dijalankan. Bab 8, peta strategi. Ini dapat strategi dari bawah dulu, dari light growth, yaitu kompetensi digital yang diharapkan nanti akan meningkatkan layanan hybrid. Nah, kompetensi digital meningkatkan strategi operasional lintas cabang. Nah, budaya inovasi akan menaikkan ekspansi rumah sakit. Nah, ekspansi rumah sakit apa? Segmen baru di daerah-daerah tier 2 tersebut. Lalu ada standar operasi lintas cabang yang akan ningkatin konsumen, otomatis ningkatin pendapatan. Segmen baru otomatis ningkatin pendapatan juga. Layanan hybrid itu akan jadi efisien. Efisien ujung-ujungnya adalah di peningkatan laba. Peningkatan pendapatan juga meningkatkan laba. Jadi semuanya diharapkan saling mengalir ke atas untuk mendapatkan peningkatan laba. Nah, ini ada terakhir balance scorecard.
Bila scorecard itu sesuai visi misi perusahaan, financial itu meningkatkan pendapatan dari wilayah baru dan kanal digital, lalu pertumbuhan pendapatan altaker yang diharapkan terkait 10-12%. Lalu ada meningkatkan efisiensi biaya profesional pelayanan yang diharapkan ada 15-5% dalam 2 tahun. Lalu ada customer menjangkau segmen baru di tengah sekunder dan kota, meningkatkan kepuasan layanan diharapkan 85%, dan internal proses menyediakan layanan hybrid yang efisien seperti yang di tabel presentasi tadi. Ini juga sama persis dengan tabel presentasi tadi, dengan 2 cabang dalam 2 tahun, lalu ada 5 ide inovasi per tahun.